Oke, setelah meledaknya Nika pada sosok buah iblis Luffy yang telah awakening kemarin itu, pada akhirnya Mythical Zoan tetaplah buah iblis dengan keagungan tertinggi. Mereka para user Zoan mitologi sebenarnya ada beberapa sih, tidak terlalu banyak memang karena ini lebih langka daripada Logia. But 6 user mitologi Zoan ini sangatlah populer nama-namanya. Nah, ada kalimat seperti ini: jika keenamnya digabungkan, mereka akan mampu meluluhlantahkan Wano bahkan sekalipun pemerintahan dunia. Nah, ini bukan omong kosong sih. Para user ini sudah menjadi bukti keberadaannya sampai sekarang. Ini adalah karena kengeriannya, kepopulerannya, serta kuatnya kemampuan mereka. Zoan mitologi umumnya berasal dari gabungan hewan suci, penuh kemisteriusan dan melegenda, ataupun sosok yang begitu dihormati oleh seluruh manusia. Dan salah satunya adalah milik rekan dari kakek Luffy sendiri, Monkey D. Garp. Nah, ini adalah urutan yang kami pikir pas nih untuk bisa menggambarkan mereka versi DRTV sendiri. Zoan mitologi yang paling disegani, dan kita tahu Nika adalah salah satu hal yang membuat ini mencuat kembali. Oke, kita mulai bahasannya dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai 6 user Mythical Zoan yang bisa menghancurkan peradaban dunia, Wano, bahkan Tenryubito sekalipun. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, kita kasih gambaran sedikit nih kenapa jenis ini begitu istimewa. Kita mulai dari arti mitologi itu sendiri. Guys, sampai sekarang ini mitologi adalah ilmu tentang sebuah bentuk sastra yang mengandung cerita dari dongeng-dongeng serta legenda suci mengenai kehidupan dewa, sosok tertentu, atau sebuah kebudayaan yang sangat dijaga. Dari sinilah biasanya mitologi itu tergolong menjadi 3 hal: mitos, legenda, serta cerita rakyat. One Piece sendiri mengadaptasi hal yang serupa. Nah, kita tahu nih bahwa buah iblis tipe Mythical Zoan adalah salah satu yang tertinggi dan ini lebih langka daripada Logia. Setelah Mugiwara Luffy nih mendapati awakeningnya dari buah iblisnya ini, kondisi sekarang dalam urutan para user Zoan mitologi sudah terupdate lagi. Ada beberapa tentunya para pengguna Mythical Zoan sendiri, tidak banyak memang, tapi kami anggap nih 6 orang ini adalah rajanya pengguna Mythical Zoan. Sangat kuat, overpower, dan begitu berbahaya. Nah, sebelum kita bandingkan nih siapa yang terkuat dari ke-6 ini, kita urutkan dahulu nih daftar-daftarnya. Number 6, Oguchi no Makami, Yamato, Putri Kaido. Nah, kemunculan yang heboh saat itu membuat Yamato itu cepat sekali bersinar di saga Wano Kuni ini. Terlepas dari ia adalah Putri Kaido sang Yonko itu, Yamato sendiri memiliki kepribadian dan keyakinannya sendiri akan melindungi Wano seperti layaknya Oden. Dan sampai chapter kali ini nih, Yamato sudah acap kali membuat penyelamatan dengan kekuatannya yang mengagumkan itu. Kenapa? Ya, dia hebat salah satunya karena pengguna Mythical Zoan tipe Kirin. Nah, buah iblis Yamato sendiri dikenal sebagai Inu Inu Nomi model Okucho no Makami. Sebenarnya di sini nih untuk penyebutan murni Kirin itu juga masih tanda tanya, karena bayangan kita Kirin itu adalah sosok layaknya naga seperti Sasuke Uchiha itu. Namun dalam perubahan Yamato sendiri, ia terlihat seperti model anjing mitologi yang terkadang malah berbentuk serigala dewa dalam mitologi Jepang. Dia dianggap sebagai sosok penjaga nih, dan Wano menganggap bahwa ia akan memposisikan dirinya sebagai pelindung terbesar negeri Wano Kuni itu layaknya role modelnya Kozuki Oden. Number 5, Kyuubi no Kitsune, Katarina Devon. Guys, waktu Kurama itu gugur, orang banyak yang bilang nih bahwa Kyuubi pindah di markas Kurohige di era para bajak laut sekarang. Nah, ini sebenarnya cuma bercanda sih, tetapi tidak bercanda pula karena di kisah One Piece sendiri ada sosok misterius, belum tahu seperti apa kekuatan tempur terbaiknya. Orang ini adalah pengguna Mythical Zoan Kyuubi Kitsune, namanya adalah Katarina Devon. Nah, konon nih Katarina Devon itu bisa merubah tubuhnya menjadi rubah ekor 9 dan memiliki kemampuan tak terkendali. Yang menarik, buah iblis ini juga memberikan kemampuan untuk berubah wujud menjadi sosok orang lain. Katarina Devon sekarang tambah berbahaya nih karena dipimpin oleh salah satu villain besar era One Piece saat ini, Kurohige. Kita masuk nih di number 4, Immortal Phoenix, Fushio Marco. Nah guys, bisa kita bilang nih, ini adalah karakter yang begitu populer namanya dalam jagat dunia One Piece sendiri. Jenderal pertama Marco the Phoenix ini sudah sejak era masa lalu dia ada nih. Dia tumbuh besar di bawah naungan manusia terkuat yang pernah ada di eranya, Whitebeard Shirohige. Nah, si burung abadi Phoenix nih bahkan di negeri Wano ini membuat King dan juga Queen takjub nih dengan kekuatannya sendiri. Bahkan di Wano pula lah Marco sempat berhadapan dengan Pero atau bahkan 2 Yonko, Kaido serta Big Mom.
Nah, level Marco udah sangat overpower sih, dan di perang Marineford dahulu saja ia banyak membuat pertempuran melawan orang-orang kuat. Aokiji, Borsalino, serta Akainu pernah dihadapinya. Ya memang wajar sih, dia adalah mantan jenderal pertama bajak laut terkuat di eranya. Nah, buah iblis Marco adalah jenis mythical Zoan yang sangat abadi dan melegenda, burung phoenix dari Tori Nomi. Selain memberikan transformasi perubahan pada Marco sendiri, api birunya itu juga memiliki regenerasi penyembuhan yang luar biasa, kebal terhadap serangan, serta Marco sendiri salah satu pengguna haki. Dia adalah satu orang yang sadar nih bahwa Luffy itu masih hidup ketika Kaido menggembar-gemborkan bahwa telah mengalahkan Mugiwara. Oh ya guys, Marco ini menganggap Luffy ini sebagai warisan paling berharga rekannya, Podcast DS. Jadi itulah kenapa dia selalu melindungi dan mensupport para bajak laut Mugiwara. Meskipun awalnya banyak orang kaget nih, kenapa orang sekuat Marco bisa sampai-sampainya sendirian ke Wano Kuni. Dan sekarang semuanya sudah terjawab nih. Itu karena Monkey D. Luffy. Apakah Marco akan menjadi bagian dari kru Mugiwara next? Who knows? Next di number 3 nih, Daibutsu Sengoku. Kita tahu nih bahwa orang inilah yang berhubungan dengan kakek Luffy yang kita sebutkan tadi. Meskipun mereka berada di dalam pihak angkatan laut, tetapi Sengoku sendiri adalah pribadi yang sangat bijak nih. Ia tahu dan merasa empati kepada Garp sendiri karena semua keluarganya tidak ada yang mengikuti jejaknya. Dan naasnya lagi, mereka semuanya terkenal dan mengancam angkatan laut jika mereka terusik. Nah, buah iblis Sengoku ini sangatlah spesial karena berhubungan dengan Buddha, dan kita tahu bahwa mythical Zoan Hito Hitonomi ini membuat kita takjub saat dalam perang Marineford dahulu. Ketika ia mengubah tubuhnya menjadi patung Buddha emas raksasa itu, ukurannya yang sangat besar, dan ditambah lagi dia bisa menggunakan gelombang kejut dari telapak tangannya dan buat lawan bisa kekurangan nafas nih dan terhempas karena dampak shockwave yang sangat keras itu. Bahkan Kurohyuga dibuat babak belur nih kala itu ketika sempat berkonfrontasi dengan Sengoku di Marineford. By the way nih, orang ini mengetahui rahasia-rahasia, salah satunya adalah kehendak di yang populer itu secara gambaran umum. Dan dia juga berhubungan dengan Trafalgar di Waterloo serta orang yang sangat dihormatinya itu. Kalian tahu siapa kan? Nah, kita lanjut nih, number 2, Shiryu Yonko Kaido. Nah, sekarang ini lagi rame-ramenya pertempuran babak akhir nih antara Kaido versus Luffy dengan awak ininya kemarin itu. Sampai-sampai 3 kali nih Kaido tuh memang menang melawan Luffy, tetapi kemarin itu dia dicekik Luffy dan diputar balikan perubahan dalam bentuk naga birunya itu. Nah, Kaido adalah pengguna mythical Zoan yang sangatlah kuat dan bahkan kulitnya itu keras sekali nih dan susah ditembus. Nah, Kaido sendiri dalam perubahan ini dia bisa meluncurkan napas panas, sayatan angin, petir, atau berbagai serangan tak terduga kepada lawan-lawannya. Bahkan yang luar biasa kala itu, dia ini bisa menerbangkan pulau Onigashima itu ke atas langit. Nah, sebagai seorang yang menjadi bagian dari bajak laut legendaris Rock, Kaido memiliki pengalaman tempur layaknya Shirohige ataupun Big Mom sendiri. Namun nih, sekarang kondisinya itu tak sama lagi. Sosok baru yang muncul dalam jiwa Mugiwara itu bukanlah sembarangan. Dia dikenal sebagai Dewa Kemenangan. Oke, the last nih, number 1, Hito Hitonomi Nika Mugiwara Luffy. Guys, betapa terkejutnya kita nih semuanya sampai saat ini jika ternyata 25 tahun lamanya buah iblis Luffy itu sebenarnya bukanlah itu nama aslinya. Tapi yang wajar sih jika karakter utama itu mestinya mendapati buah iblis paling langka, superior, dan sangat unik. Dan Nika adalah pilihan terbaik. Nah, Luffy saat ini tengah masuki penggabungan dari 2 kekuatan terbaru dari awak kening mythical Zoan Hito Hitonominya ini, model Nika tentunya, serta Gear 5-nya yang spektakuler itu. Tapi uniknya di sini nih bahwa perubahan ini sepertinya menambahkan kesan konyol Luffy sendiri, tetapi juga serasa menganggap pertempuran melawan lawan kuat sekalipun hanya sebatas permainan saja. Dan Kaido sekarang berhadapan dengan sosok yang tak sama lagi ketika ia menjatuhkannya 3 kali saat itu. Inilah pria menjadi kandidat terbesar nih, Raja Bajak Laut sendiri, orang yang berhubungan dengan orang-orang hebat seperti Garp, Sang Dragon, Rayleigh, Joy Boy, dan sekarang melakukan transformasi dan mendapati bahwa itu adalah kekuatan dari jiwa seorang Dewa Matahari. Luffy saat ini bisa meluluhlantakkan Kaido nih dan negeri Wano Kuni sendiri. Nah, sekarang kami pikir nih dari semua hal itu perbandingan yang paling masuk akal di sini sebagai yang tertinggi tetaplah Nika. Meskipun Katarina Devon juga belum melakukan kekuatannya seperti apa nih, tetapi Nika kali ini benar-benar berbeda dan dia sudah di level seorang Dewa Matahari. Dan kita tahu pula bahwa awakening Luffy dengan Nika ini belum benar-benar menunjukkan kekuatan paling power up-nya. Namun, 5 bintang tertua pemerintahan dunia menyebutkan bahwa itulah jenis buah tertinggi yang mereka takuti sampai saat ini. Nika namanya. So guys, gimana menurut kalian? Bahwa Nika itu lebih tinggi kedudukannya jika dibandingkan dengan nama-nama tadi, dan bayangkan saja nih jika mereka itu bersatu betapa mengerikannya kelompok para mythical Zoan ini. Dari banyak pengguna Zoan mitologi, 6 itu kami sebut sebagai The Greatest Ever Mythical Zoan. Gimana? Make sense gak?
Oh ya, sedikit info nih. By the way, sekarang DRTV Media itu sudah punya brand Asian Pop Culture-nya sendiri, namanya DRTV Industries. Katalog awal kita itu punya 2 produk yang sudah rilis, dan untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime dan culture nih, tapi nggak mau dikatain seorang wibu, bisa cek nih di DRTV Industries. Kalian bisa tetap tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan perpaduan desain budaya. Nah, ada 2 desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dan Kawaki sebagai tokoh utamanya. Yang kedua adalah Mitsuki Habi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya. Nah, buat kalian yang penasaran nih, langsung aja klik di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee dan Tokopedia-nya. Maybe next kita akan bikin untuk tema-tema para bajak laut legendaris One Piece sendiri. Gimana? Sepakat nggak? Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.